Halo, welcome to my channel Pretty Crochet. Kali ini aku mau ajak kalian bikin pouch. Pouchnya bentuknya ada flowernya timbul dan bentuknya kotak. Nanti aku mau bikin polanya dulu, bolak-balik. Lalu aku bikin motif bunga. Caranya pouchnya juga bisa diserut dan bisa dimasukin benda-benda kecil ya, tergantung ukuran yang kalian mau. Nih aku bisa masukin beberapa alat makeup aku. Lalu kita serut. Nah, seperti ini. Oke deh. Cara serutnya juga seperti ini ya. Oke, mari kita mulai. Aku pakai benangnya 4 warna. Ini semua adalah benang katun. Aku pakai warna kuning, pink, krem, dan hijau. Kemudian aku pakai hakpen. Hakpennya ukuran 6/0 atau 3,5 mm. Kemudian aku juga pakai gunting, lalu jarum tapestry, stitch marker, dan ini untuk serutannya. Oke, mari kita mulai. Kita buat lilit benang seperti ini sebanyak 2 kali. Nah, round pertama kita akan mulai dengan cara membuat double crochet two together. Nah, posisikan benangnya seperti ini ya. Masukkan hakpen ke dalam 3 benang. Kemudian tarik benangnya dan kita tutup. Nah, ini dia udah kita akan mulai dengan membuat chain sebanyak 2. Lalu kita akan double crochet, masukkan benang. Nah, ini ada sisa 3 benang. Tarik hanya 2 benang, jadi sisa 2, lalu tarik lagi. Nah, ini untuk double crochet yang pertama. Lalu kita tambahkan 1 chain dan kita tandai stitch marker di sini seperti yang ada di video. Setelah itu kita akan buat double crochet two together. Caranya ini tarik 2 benang, sisa 2 benang ya. Kemudian ambil benang, tarik lagi, sisa 4 benang, ambil hanya 2 benang. Nah, ini sisa 3. Kemudian kita tarik habis 3 benang. Nah, ini disebut dengan double crochet two together. Kemudian tutup dengan 1 chain. Kita buat lagi double crochet two together. Tadi aku udah buat 2 ya. Sekarang aku buat yang ketiga. Tarik benang, ini sisa 4. Tarik 2. Kemudian tarik 3. Tutup dengan 1 chain. Nah, ini udah ada 3. Berarti sisa 5 lagi. Jadi total ada 8 double crochet two together plus 1 chain. Nah, ini aku udah selesai. Kita akan tarik benang yang pendek.
tarik sekuat mungkin ya sampai rapat seperti ini. Kemudian masukkan hakpen dan kita buka stitch marker. Kemudian kita akan slip stitch di single crochet yang pertama di sini. Nah, ini untuk round yang pertama. Kita akan buat dulu, tarik buat satu chain. Nah, kemudian gunting, sisakan agak panjang benangnya. Nah, ini untuk round yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan ke round yang kedua. Round yang kedua aku pakai benang warna pink. Nah, masukkan hakpen dari sini. Kemudian selipkan benang yang pink. Tarik, kita akan ikat dengan cara membuat slip knot. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat 5 treble popcorn. Masukkan dulu chain sebanyak 4. Kemudian lilit benangnya 2 kali. Masukkan di lubang yang sama. Nah, ini selipkan sisa benang ini. Selipkan di antara hakpen supaya sekalian juga ditutup ya. Lalu kita tarik benang yang pink. Nah, ini kan sisa 4 benang nih. Ambil hanya 2. Kemudian ambil lagi 2, ambil lagi 2 sampai habis. Nah, ini untuk 5 treble popcorn. Kemudian kita masukkan lagi di lubang yang sama. Oh ya, tadi udah ada 2 treble popcorn ya. Sekarang kita buat treble yang ketiga. 1, ambil 2 lagi, lalu ambil 2 lagi. Nah, ini udah ada 3. Lilit benangnya 2 kali, masukkan ke lubang yang sama. Nah, ini sisa-sisa benangnya diselipkan-selipkan aja. Lalu tarik hakpen. Ambil 2 benang, ambil lagi 2 benang, lalu ambil lagi 2 benang. Nah, ini udah ada 4 treble popcorn. Kita buat yang terakhir, yang kelima. Lilitkan benang, masukkan ke lubang yang sama. Kemudian tarik hakpen. Jangan lupa sisa benangnya diselipkan. Nah, sisa 4, ambil 2, tarik 2, dan habiskan. Nah, ini ada 5. Sudah ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ada 5, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di yang kelima ini masukkan hakpen. Kemudian kita akan tutup dengan cara slip stitch. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat chain rantai sebanyak 3. Nah, jadi satu kloter segini. Nah, kita akan buat 8 kali. Di lubang yang ini kita akan buat langkah yang sama. Kita lilitkan benang 2 kali, kemudian masukkan ke lubang berikutnya di sini. Nah, jadi tarik benang, ambil 2, lalu ambil 2, dan ambil 2. Ini treble yang pertama udah. Sekarang kita buat yang kedua. Ambil, tarik benang, lalu ambil 2 benang, kemudian ambil lagi 2 benang, ambil lagi 2 benang, jadi ada 2. Sekarang treble yang ketiga. Ambil benangnya 2, ambil lagi 2 benang, kemudian 2 benang. Udah ada 3. Sekarang kita buat yang keempat. Caranya juga sama. Kemudian kita buat yang kelima. Nah, kalau sudah ada 5 gini, kita hitung lagi. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, di yang kelima ini, nah di rantai gini, kita akan slip stitch. Kemudian kita tambahkan chain 3. Nah, kita buatnya sebanyak 8 ya. Ini aku udah kerjain 2, berarti kita buat 6 lagi. Nah, ini kan di belakang ada sisa-sisa benang. Kalau udah dirasa pendek, tarik aja. Kemudian kita gunting sisa benangnya. Nah, lalu lanjutkan kembali membuat pola yang sama hingga ada 8 popcorn. Ini aku udah ada di akhir pengerjaan. Aku akan tutup dengan slip stitch. Nah, wah, sudah jadi. Aku akan slip stitch di lubang berikutnya ya, supaya lebih kuat. Oke, kemudian gunting agak panjang dan tarik hakpennya. Untuk flower sudah selesai. Sekarang kita akan buat daunnya. Caranya adalah lilitkan benang yang hijau di sini. Kemudian buat slip knot. Lalu kita akan buat double crochet 3 together. Kita buat rantai dulu sebanyak 2. Kemudian lilitkan benangnya 1 kali, dan di lubang yang sama kita akan buat double crochet. Selipkan benang yang sisa ya, supaya nanti gampang rapihinnya. Kita akan buat double crochet. Ambil 2 benang. Kemudian kalau two together itu sisain 2 benang ya, ambil lagi. Nah, ini ada 4. Ambil 2 benang. Kemudian tarik habis 3 benang. Nah, ini double crochet. Lalu kita buat chain, tambah chain 2 kali. Lalu kita lanjut, langkah berikutnya adalah membuat single crochet di lubang berikutnya. Single crochet. Kemudian 2 chain, lalu single crochet lagi di lubang yang sama ya, dan tambahkan 2 chain. Nah, untuk di lubang berikutnya sama kayak tadi, kita buat double crochet 3 together. Lilit benang, masukkan hakpennya. Jangan lupa sisa benangnya diselipkan juga. Kemudian buat double crochet 2 to 3 together. Ambil, lalu selipkan lagi. Sisa 3 benang, kemudian ambil lagi sampai sisa 4. Berapa ini? 5 benang ya. Oh, berarti 3 together itu sampai seperti ini ya. Sisa 4 benang, habiskan. Kemudian tambahkan 3 chain. Wow, ini teman-teman harus benar-benar ingat polanya ya. Sekarang kita balik lagi ke awal. Kita akan buat double crochet 3 together di sini. Jadi kita balik ke urutan awal ya. Ini sisa 2, masukkan hakpen, lalu tarik 2 benang, sisa 3 belum selesai, ambil lagi sampai nanti ada sisa 5 dan sisa 4, kemudian habiskan. Nah, itu disebutnya double crochet 3 together. Nah, sisa benang ini kita gunting aja ya, kita tarik dan kita gunting. Oke, kita lanjut lagi. Tambahkan 2 chain. Kemudian kita akan single crochet di lubang berikutnya. Lalu chain sebanyak 2 kali. Kemudian single crochet lagi.
Nah, di lubang berikutnya kita tambahkan 2 chain dulu ya. Kemudian di lubang berikutnya kita akan double crochet 3 together. Oh iya, sorry ya kalau misalnya ini ada beberapa video yang terpotong, tapi itu langkahnya sama, urutannya sama ya. Nah, ini aku udah 2 kali bikin double crochet 3 togethernya setelah tadi chain 3 kali ya. Sorry kalau videonya kepotong. Kemudian tambahkan chain 3 kali, 2 kali. Lalu kita akan double crochet, kita akan single crochet, tambahkan chain 2 kali, kemudian single crochet. Nah, seperti ini. Jadi ada double crochet 3 together di satu lubangnya 2 kali ya. Kayak gitu caranya. Nah, nanti di sini juga kita buat double crochet 3 togethernya 2 kali ya. Gitu. Nah, ini di lubang yang sama kita akan buat lagi. Setelah 3 chain baru buat lagi yang sama double crochet. Jadi sebenarnya balik ke pola awal ya. Double crochet 3 together. Dan habiskan, lalu tambahkan lagi chain 2 kali. Nah, jadi gini. Ini yang terakhir ya. Aku akan buat single crochet, kemudian chain 2 kali, lalu single crochet. Nah, tambahkan chain 2 kali dan kita akan buat di sini, kita akan buat double crochet 3 together. Oke, lalu tambahkan chain 3 kali. Nah, kita akan tutup. Caranya tutupnya di sini, di yang kedua. Nah, di sini di tengah tuh, di rantai ini. Kemudian kita slip stitch. Ya, udah selesai untuk round yang ketiga yang jadi daunnya. Oke, sekarang aku akan gunting, kemudian tarik hakpen. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita akan buat badan pouchnya. Untuk round berikutnya, kita akan mulai dengan round keempat. Kita akan selipkan dulu benang yang warna krem di sini. Kemudian kita akan buat double crochet. Nah, teman-teman, kalau 3 chain itu udah mewakili double crochet ya, yang pertama. Nah, sekarang kita akan buat double crochet yang kedua sampai nanti ada 3 kali double crochet di satu lubang. Ini hitungannya udah ada 2 ya double crochetnya. Sekarang kita buat double crochet yang ketiga. Nah, jadi rumusnya kan DC3, 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 DC3. Berarti di setiap lubang itu kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, hitungannya berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 double crochet ya. Kita buat di lubang berikutnya. Di sini kita akan buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, kita akan buat double crochet yang ketiga.
Berikutnya di lubang yang ini yang lebih kecil, sama juga kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Oke, ini double crochet yang ketiga. Kalau kita lihat polanya udah ada 3 ya, 3 pola. Sekarang kita buat yang keempat lalu yang kelima. Kita buatnya di sebelah sini yang masih yang kecil nih, sebelahnya tuh. Sama juga ya, kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Oke, udah ada 4. Sekarang kita akan buat yang kelima. Di sini kebetulan di antara double crochet 3 together. Kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Oke. Nah, ini udah ada 5. 1 2 3 4 5. Kalau udah ada 5, kita buat chain 3. Lalu kita lanjut lagi pola yang sama. Nah, ini kita mau tarik dulu sisa benangnya, kemudian kita gunting ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ini aku udah ada di sini ya. Kita lanjutkan lagi dengan balik lagi ke rumus yang pertama, double crochet sebanyak 3 kali. Berarti nanti bikinnya sebanyak double crochet 3 itu sebanyak 5 kali ya, sesuai dengan rumus yang aku tulis di atas. Di lubang yang berikutnya kita juga sama buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, ini jadi ada sudut ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, kalau tiap ada sudut kayak gitu, tambahin chain 3 kali lalu buat lagi double crochet 3 kali gitu. Tuh, jadi ada di setiap sudut. Kita lanjutkan lagi membuat double crochet. Jadi sebenarnya teman-teman di antara yang hijau itu kan ada yang besar ya rajutannya. Di antara itu tuh kita buat double crochet 3 DC nya 2 kali, diselingi yang chain sebanyak 3. Kita masih double crochet dulu 3 kali ya. Nah, di lubang yang kecil juga kita masih buat double crochet sebanyak 3 kali juga. Nah, ini ada berapa ya? 1 2 3 4. Kita yang kelima nih di sini. Tuh lihat, ini rajutan yang besar, ada lubangnya. Di sini kita buat belokannya untuk sudut. Kita buat double crochet dulu sebanyak 3 kali. Kemudian kalau udah 3 DC, nah kita akan tambahkan dulu chain sebanyak 3 kali.
Lalu buat lagi double crochet 3 kali di lubang yang sama, jadi terbuatlah sudut. Kita buat lagi double crochet sebanyak 3 kali. Oke, tuh jadi di setiap sudut terbentuk ya. Nah, untuk lubang-lubang berikutnya yang kecil-kecil, buat aja double crochet sebanyak 3 kali gitu. Nah, ini di lubang yang kecil kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, untuk lubang yang kecil berikutnya juga sama. Kita buat double crochet sebanyak 3 kali lagi. Nah, ini ketemu lagi nih dengan lubang yang besar. Kita buat dulu untuk sudutnya. Kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Kalau udah sampai 3 kali, pas hitungannya 5 ya, kita tambahin chain sebanyak 3. Nah, lalu kita akan double crochet lagi 3 kali di lubang yang sama yang besar. Lanjutkan terus ya sampai akhir. Oke, ini aku udah di pengerjaan yang terakhir. Udah ada masing-masing, udah ada sudut ya. Sekarang kita akan tutup. Cara tutupnya adalah tambahkan 1 chain. Kemudian kita akan half double crochet di rantai yang ini. Kita tutup dengan half double crochet. Oke, sudah selesai untuk round yang keempat. Kita lanjut round yang kelima. Tambahkan chain sebanyak 3. Nah, ini udah mewakili 1 double crochet ya. Kemudian kita buat double crochet di lubang yang besar, jadi ada 2. Sekarang double crochet yang ketiga, jadi ada DC 3. Nah, kemudian kita akan mulai kerja di lubang-lubang yang ini. Tuh, di antara DC 3. Kita buat apa? Kita buat sama lagi. Kita buat double crochet lagi di setiap lubang, tapi sebanyak 3 kali. Nah, ini dia. Kita buat lagi di lubang berikutnya, double crochet sebanyak 3 kali. Kalau hitungannya sampai sudut itu berarti ada 6 kali pengerjaan untuk 3 DC. Nah, ini aku kerjakan terus dan aku gak percepat videonya supaya kamu bisa lihat dengan jelas dan detail ya. Ini aku udah hampir ada di ujung, di sudut.
Nah, aku hitung ya, 1 2 3 4 5, pas ada 5. Berarti kita akan buat DC3 yang ke-6 di sini di sudut. Buat dulu DC3. Kalau udah DC3, untuk membuat sudut baru, kita harus buat chain sebanyak 3 kali. Kemudian kita ulangi lagi polanya. Kita buat DC3. Nah, untuk memulai DC3 kita buatnya di lubang yang besar dulu di sini. Jadi ada 2 kali pengerjaan DC3 di setiap sudut. Ini udah ada sudut. Sekarang kita akan buat sudut-sudut berikutnya. Caranya sama, buat dulu double crochet sebanyak 3 kali di setiap lubang sampai nanti ketemu sudut yang lain ya. Nah, ini aku udah ada di sudut lagi nih. Kita buat lagi double crochet sebanyak 3 kali di sudut ini. Nah, untuk membuat sudut yang baru, caranya sama. Kita tambahkan chain dulu sebanyak 3. Kemudian buat lagi double crochet di lubang yang sama sebanyak 3 kali. Jadi akan tercipta sudut yang sama. Oke. Kita mulai terus dengan cara yang sama di setiap sudut. Ada 2 kali double crochet, diselingi chain sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, lanjutkan sampai sini. Aku udah ada di akhir nih. Aku akan buat lagi double crochet di sini ya, di pengerjaan terakhir. Oke, sudah 3 double crochet. Kemudian kita akan tutup. Caranya tambahkan 3 chain, kemudian slip stitch di sini. Nah, ini dia. Aku akan gunting. Nah, sekarang aku akan buat yang sama, satu lagi, kayak gini, bentuknya juga sama. Buat satu lagi ya. Nah, ini aku udah buat 2 kali. Sekarang aku akan gabungkan. Tambahin 1 chain dulu, maksudnya sorry. Kemudian aku akan buat di lubang yang besar di sini. Selipkan benang yang sisa ya. Lalu aku akan buat single crochet di lubang yang pertama. Kemudian selipkan di lubang yang sama di sini. Kita akan single crochet di setiap lubang.
Kemudian kita buat lagi di rantai berikutnya. Pastikan sama ya, rantai yang di depan dan di belakang. Kita akan buat single crochet. Teruskan mengerjakan single crochet di setiap stitch, di setiap lubang, baik lubang yang depan maupun lubang yang belakang. Lanjutkan terus sampai nanti ketemu dengan sudut. Nah, ini aku udah ada di sudut. Kalau udah ada di sudut, kita akan buat single crochet sebanyak 3 kali di setiap sudut ya. Jadi khusus untuk di corner, di sudut, kita buat single crochetnya sebanyak 3 kali. Nah, ini udah ada 3 single crochet. Ke lubang berikutnya lagi langkahnya sama. Single crochet di setiap lubang. Lanjutkan terus pengerjaan sampai nanti ketemu dengan sudut. Nah, ini aku udah selesai. Setiap sudut aku isi dengan 3 single crochet. Nah, di akhir pengerjaan di sini aku akan tambahkan 1 single crochet. Lalu aku tutup dengan slip stitch. Kemudian aku tambahkan rantai sebanyak 3. Nah, itu mewakili double crochet ya. Aku akan buat 3 kali double crochet di bagian depannya aja. Jadi bukan bagian belakangnya ya, nanti ketutup dong. Jadi aku buat double crochet sebanyak 3 kali di lubang yang pertama di sini. Aku tandai menggunakan stitch marker. Kemudian aku akan buat double crochet di setiap lubang nih. Sampai nanti ketemu dengan sudut juga sama ya. Sampai terus sampai nanti ketemu dengan stitch marker. Aku akan buat double crochet sebanyak 3 kali di setiap lubang. Nah, di sini aku buat double crochet sebanyak 3 kali. Di lubang berikutnya juga sama, aku buat double crochet sebanyak 3 kali. Aku buat terus sampai akhir. Nah, ini aku udah ada di pertengahan. Nah, di sini di tengah-tengah juga sama, buat lagi
double crochet sebanyak 3 kali. Jadi sebagai konektornya sama ya. Nah, langkah berikutnya juga sama, buat lagi double crochet di setiap lubang, 3 kali double crochet. Oke, aku udah ada di akhir. Nah, kalau di akhir ini kita tutup dengan slip stitch. Oke, ini dia untuk badan tasnya. Sekarang kita lanjut lagi round yang ke-8. Kita buat 3 rantai, itu mewakili double crochet ya. Kemudian tambahkan 1 chain. Lalu kita double crochet. Jadi polanya DC CH DC DC CH DC gitu ya. Aku akan mulai dari sini yang di belakang. Nah, di sini aku akan buat double crochet dulu. Lalu aku tandai. Lalu aku buat lagi double crochet di lubang berikutnya. Jadi di setiap lubang ada 3 pola. Tambahkan 1 chain, lalu kita buat double crochet lagi. Di lubang yang sama juga gitu. Buat DC CH DC DC CH DC. Nah, teruskan membuat sampai akhir. Terus mengelilingi sampai ketemu dengan stitch marker. Oke, aku udah ada di akhir. Aku lepas stitch markernya, kemudian aku tutup dengan slip stitch. Tapi sebelum tutup dengan slip stitch, aku sekaligus selipkan warna pink. Kunci dengan cara ikat 2 benang ini secara manual sebanyak 2 kali. Lalu gunting yang krem. Nah, sekarang kita akan buat sama lagi, DC CH DC. Nah, ini mewakili double crochet, kemudian tambahkan 1 chain, kemudian kita double crochet di lubang yang di sini. Oke, kita tandai menggunakan stitch marker. Jika sudah, kita lanjut ke lubang yang berikutnya. Nah, lubang yang kecil itu di skip aja ya, kita ke lubang yang besar. Kita buat double crochet. Kemudian kita CH, lalu double crochet lagi. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan ada lubang yang kecil yang V. Yang V itu dilewat aja ya. Kita ke lubang yang besar dengan pola yang sama, DC CH DC DC CH DC ya. Teruskan mengerjakan sampai akhir ya.
Teruskan terus kerjakan sampai ketemu stitch marker dengan pola yang sama. Aku udah ada di akhir nih. Aku lepas dulu stitch markernya. Kemudian aku slip stitch di sini yang tadi udah ditandai stitch marker. Nah, kita ke round berikutnya. Round berikutnya adalah aku akan single crochet dulu di sini. Kemudian aku tambahkan chain. Tapi sebelumnya aku tandai stitch marker dulu ya. Lalu aku tambahkan chain sebanyak 3 kali. Lalu aku akan slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Aku akan slip stitch. Nah, pola ini diulangi terus-terus. Kita lanjut ya. Aku akan single crochet. Setelah aku lewati satu lubang ya, aku langsung lanjut lagi buat single crochet. Lalu tambahkan chain sebanyak 3. Kemudian slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, setelah itu skip satu lubang. Ini aku skip satu lubang. Aku lanjut di lubang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk men-skip ya, dan lanjutkan pola yang sama. Single crochet, CH3, slip stitch, lalu skip. Teruskan pengerjaan sampai nanti akhir ya, sampai ketemu dengan stitch marker. Oke, aku udah ada di akhir. Aku lepas stitch markernya, kemudian aku slip stitch di sini. Alright, yes. Kemudian aku akan gunting. Dan aku akan rapikan menggunakan jarum tapestry. Rapikan benangnya sesuai dengan yang ada di video ya. Oke, untuk badan pouchnya sudah selesai. Sekarang kita akan buat tali serut mengelilingi pouch ini supaya bisa diserut kayak gini ya. Oke, aku akan pakai benang warna hijau. Pertama-tama, teman-teman sisakan benang agak panjang. Lalu buat slip knot. Setelah itu buat rantai sepanjang mungkin sampai nanti mengelilingi pouchnya.
Nah, aku udah panjang ya. Lalu setelah itu aku gunting agak panjang juga sisa benangnya. Lalu tarik hakpen. Nah, diukur, kalau dilipat jadi 2, diukurnya jadi gini nih. Ada sisa di kiri dan kanan agak panjang ya. Aku akan pakai manik-manik ini. Aku akan selipkan pakai hakpen. Lihat cara aku menyelipkannya. Aku akan selipkan di sini untuk tali serutnya. Lihat cara aku selipkannya ya. Nah, di sini talinya bertemu. Oke. Kemudian seimbangkan panjangnya dan kita akan masukkan manik-maniknya menggunakan hakpen. Kalau sudah, tarik sesuai kebutuhan ya. Kalau aku sih aku akan pasin. Kemudian aku ikat. Nah, ini kan sisa panjang nih. Yang sisa ini digunting aja. Kemudian tarik satu benangnya supaya diikat simpul mati nih. Ditarik satu, tarik. Ya, sebelahnya juga tarik satu benangnya. Nah, oke, ini dia sudah jadi. Kita gunting dulu sisa benangnya, ini agak panjang. Dan sudah jadi pouch serut motif bunga. Selamat mencoba ya teman-teman. Thank you.